Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam sarapan rohani GBDI Situbondo. Tema sarapan hari ini, firman Tuhan mengajar, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran. Setiap rumah pasti memiliki perpustakaan, walaupun tidak seperti perpustakaan yang ada di sekolah-sekolah, di kampus, atau perpustakaan yang dimiliki oleh pemerintah di kabupaten maupun di provinsi. Tetapi pasti kita punya perpustakaan walaupun bentuknya seperti pojok baca atau buku-buku yang kita simpan di dalam lemari kaca, di dalam bufet, ataupun buku-buku pelajaran anak-anak kita yang kita taruh di meja. Nah, melalui membaca buku, kita bisa menambah wawasan, pengetahuan, bahkan kita bisa keliling dunia. Di antara buku-buku perpustakaan yang kita miliki, perpustakaan kecil, yang paling penting yaitu ada buku-buku rohani, terlebih lagi yaitu Alkitab. Alkitab bukan buku biasa, melainkan berisi firman Tuhan yang merupakan makanan rohani bagi anak-anak Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayat 2. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Alkitab tidak hanya sekedar kita baca lalu hilang, tetapi kita mau merenungkan firman Tuhan itu dan mengisi pikiran-pikiran kita dengan firman Tuhan. Dan setiap hari kita mau belajar, pikiran kita senantiasa terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah firman itu sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti anak sekolah, untuk mengerti dan memahami pelajaran di sekolah, mereka harus sering belajar, membaca buku-buku pelajaran, sehingga mereka bisa mengerti, di samping diterangkan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Demikian juga firman Tuhan, bila kita mau membaca dan merenungkan, sehingga semakin hari kita boleh semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan kita boleh mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita, sehingga dapat menuntun setiap langkah kehidupan kita. Dan semakin hari kita boleh semakin mengenal siapa Tuhan kita. Dan kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan senantiasa kita hidup berhati-hati menyelaraskan langkah kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam ketaatan kita akan firman Tuhan akan membuat perjalanan hidup kita berhasil dan beruntung. Selanjutnya, mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seorang guru mempunyai tugas untuk mengajar dan mendidik. Mengajar artinya menyampaikan pelajaran yang harus disampaikan kepada siswanya. Seumpama guru bahasa Inggris, dia mengajarkan pelajaran bahasa Inggris. Guru matematika mengajarkan pelajaran matematika. Sedangkan
Guru tugasnya mendidik, artinya membentuk karakter siswa itu menjadi pribadi yang baik, yang menghormati Bapak Ibu guru serta pesuruh di sekolah, menghargai teman-temannya, belajar juga untuk mentaati peraturan sekolah, menjadi anak yang suka menolong dan lain sebagainya. Demikian juga firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Lewat firman Tuhan, Tuhan mengajarkan kita bagaimana alam semesta itu Tuhan ciptakan. Bagaimana manusia itu Tuhan ciptakan. Dan Tuhan Yesus yang rela mati buat kita, menanggung segala dosa kita, bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita anak-anak Tuhan. Sedangkan mendidik, artinya di sini firman Tuhan mendidik, yaitu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Menjadikan kita, Tuhan ingin membentuk karakter kita, karakter anak-anak Tuhan, meneladani Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Selain firman Tuhan itu mengajar, mendidik kita, yaitu menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, firman Tuhan itu juga menguatkan dan menghibur kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berjanji bahwa senantiasa ada hujan. Tuhan tidak berjanji senantiasa ada panas. Dan Tuhan tidak berjanji bahwa anak-anak Tuhan melewati jalan yang mulus. Kita sama dengan orang yang di luar Tuhan. Kita juga mungkin menghadapi badai hidup, menghadapi tanah yang berlubang, tanah yang berbatu-batu, menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin kita merasa tidak kuat, sepertinya tidak kuat. Tetapi Tuhan berjanji memberikan kita kekuatan untuk menghadapi persoalan badai hidup yang kita hadapi. Tuhan tidak berjanji untuk menyingkirkan masalah kehidupan kita, tetapi Tuhan mengajak kita untuk menghadapi, menguatkan kita untuk mengatasi persoalan kehidupan kita dan menjadikan kita pemenang atas persoalan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus menghibur, firman Tuhan itu menghibur. Tuhan tidak membiarkan tetesan air mata mengalir dalam kehidupan kita. Tuhan akan menghapuskan tetes air mata kita. Tuhan akan menyembuhkan luka hati kita. Tuhan akan menghiburkan dan menguatkan kita. Saudara, lewat renungan firman Tuhan, sarapan pagi hari ini, biarlah kita semakin hari boleh semakin cinta akan Tuhan, belajar untuk merenungkan akan firman Tuhan sehingga kita mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sarapan pagi hari ini biarlah memberkati kita semua. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.